Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat untuk bisa menjalankan segala aktivitas kita. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala aktivitas yang kita jalankan hari. Adik-adik sekalian, kembali saya Muhammad Yusuf SPD MPD akan mengantarkan materi pada pembelajaran Smart School untuk sejarah Indonesia, di mana pada hari ini kita akan membahas satu pokok bahasan, yaitu mengenai kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Adik-adik sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa melalui dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, maka terjadilah sebuah proses peralihan atau pergantian sistem pemerintahan dari demokrasi liberal menuju ke demokrasi terpimpin. Terjadi sebuah bentuk sistem pemerintahan baru dari sistem pemerintahan parlementer menuju ke demokrasi terpimpin di bawah sistem pemerintahan presidensial. Adik-adik sekalian, adapun bagian-bagian materi yang akan kita bahas pada kehidupan politik Indonesia yang ada di masa demokrasi terpimpin ini ada 3 bagian pokok. Dan perlu kita pahami bersama, perlu saya sampaikan kepada adik sekalian bahwa untuk pertemuan hari ini, kita hanya akan memfokuskan pada pembahasan tentang kehidupan politik dalam negeri Indonesia yang ada di masa demokrasi terpimpin. Adapun nanti pelaksanaan politik luar negerinya yang terjadi di era demokrasi terpimpin akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Dalam hal kehidupan politik dalam negeri yang terjadi di era demokrasi terpimpin, ada 3 hal pokok yang patut untuk mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah mengenai konsep dan dasar demokrasi terpimpin itu sendiri. Jadi ada 2 yang menjadi yang menjadi dasar pijakan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Ada Nasakom sebagai sebuah konsep dan ada Manipol Yusdek sebagai sebuah dasar pelaksanaan demokrasi terpimpin. Kemudian pada bagian kedua nanti akan kita membahas mengenai bagaimana situasi politik yang ada di Indonesia pada saat itu dan terkait dengan partai politik itu sendiri, yang dimana sebelumnya terjadi sebuah kisru tentang keberadaan partai politik. Maka pada pertemuan hari ini kita juga akan membahas mengenai pembatasan partai politik yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno di era demokrasi terpimpin. Dan pada bagian terakhir sebentar kita akan membahas mengenai perjuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya untuk pembebasan Irian Barat atau mengambil alih kembali Irian Barat dari Belanda yang pada saat itu kedaulatannya belum diserahkan sepenuhnya ke Indonesia. Adik sekalian, sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi yang akan kita
coba selesaikan pada pertemuan hari ini, saya ingin mengawali pertemuan ini dengan sebuah pertanyaan pemantik. Apakah demokrasi terpimpin mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini sesuai dengan harapan Bung Karno? Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa terjadi kisruh politik, militer, dan ekonomi yang ada di era pemerintahan demokrasi liberal. Ini kemudian coba dijawab oleh Presiden Soekarno melalui sebuah konsep baru yang dia namakan dengan demokrasi terpimpin dengan mimpi-mimpi yang tentu saja yang ada dalam konsep Presiden Soekarno itu sendiri. Pertanyaan kemudian, apakah kemudian ini bisa dicapai? Apakah harapan Bung Karno untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di demokrasi di era pemerintahan demokrasi liberal itu bisa didapatkan dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin itu sendiri? Nanti dalam proses pembelajaran kita ini akan terjawab sebagai sebuah pembelajaran yang akan kita langsungkan pada pertemuan hari ini, adik sekalian. Akan tetapi sebelumnya saya ingin ke teman-teman guru atau mungkin adik-adik siswa yang ada di kelas, untuk hari ini bisa kita berbagi di kelas ini. Sekiranya ada teman guru yang mau berbagi informasi terkait dengan pertanyaan pemantik ini, untuk bisa berbagi informasi kepada kita semua, saya persilahkan. Jadi teman-teman boleh raise hand, boleh angkat tangan, nanti akan kami persilahkan sekiranya ada mau mencoba berbagi untuk memberikan penguatan materi terkait dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin yang diawali dengan pertanyaan pemantik yang ada ini. Apakah demokrasi terpimpin mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini sesuai dengan harapan Bung Karno? Saya persilahkan sekiranya ada di antara teman-teman mau mencoba untuk berinteraksi di room ini, di ruangan ini, dalam hal memberikan penguatan kepada kita semua terkait dengan materi yang akan kita bahas. Boleh silahkan raise hand kalau ada. Baik. Adik-adik sekalian, dan teman-teman guru pendamping yang ada di kelas. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jawaban Soekarno atas kisruh politik yang terjadi di era demokrasi liberal, kemudian coba dimunculkan sebuah konsep pemerintahan baru yang dikenal dengan nama demokrasi terpimpin. Harapannya apa adalah? Harapan Soekarno kemudian adalah bagaimana supaya kondisi yang terjadi di era pemerintahan demokrasi liberal itu bisa terselesaikan. Pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik akibat jatuh bangun partai. Ada persaingan antara kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu dengan kelompok-kelompok lainnya. Kemudian terjadi gerakan separatis. Terjadi pemberontakan yang muncul di berbagai daerah yang kemudian menyebabkan ketidakstabilan kondisi keamanan di Indonesia. Terjadi sebuah kondisi ekonomi yang tidak nyaman dalam pelaksanaan sistem pemerintahan itu sendiri. Ini kemudian oleh Soekarno mencoba dijawab melalui sebuah tantangan baru yang di era pemerintahannya yang muncul di era Orde Lama yang dikenal dengan nama demokrasi terpimpin. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini ada 4. Yang pertama, memahami ajaran Nasakom oleh Soekarno sebagai konsep politik dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Kemudian, yang kedua, memahami Manipol Yusdek sebagai dasar pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang ketiga adalah mengevaluasi maksud pembatasan partai politik masa demokrasi terpimpin. Dan yang keempat adalah menganalisis bentuk perjuangan Indonesia dalam upaya merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Adik sekalian, mari kita mulai pembahasan materi kita hari ini. Tadi pada tujuan pembelajaran pertama, yaitu diharapkan pada pertemuan ini adik-adik sekalian bisa memahami ajaran Nasakom itu seperti apa. Sebagai sebuah konsep politik yang ada di era demokrasi terpimpin. Nasakom berlaku
diberlakukan oleh Presiden Soekarno sepanjang pelaksanaan demokrasi terpimpin atau di era Orde Lama. Yaitu sejak tahun 1959 sampai tahun 1900 berakhir sampai tahun 1966 di mana terjadi sebuah proses peralihan pemerintahan baru menuju ke Orde Baru. Berlaku di sepanjang pelaksanaan pemerintahan demokrasi terpimpin. Nah sekarang, bagaimana konsep politik yang menjadi ide atau gagasan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno di era demokrasi terpimpin itu sendiri? Nasakom, konsep politik Presiden Soekarno dengan Nasakomnya itu berusaha untuk menyatukan ragam ideologi politik yang menjadi sumber kisruh yang terjadi di era pemerintahan demokrasi liberal. Mencoba untuk merangkul secara keseluruhan ragam ideologi politik yang berkembang menjadi 3 pilar utama. Merangkum menjadi 3 pilar utama yang kemudian dijadikan sebagai bentuk kritikan terhadap sistem pemerintahan demokrasi parlementer yang tidak bisa berjalan sebagai akibat dari adanya selalu muncul mosi tidak percaya yang menyebabkan kemudian jatuh bangun kabinet yang ada pada saat itu. Maka melalui konsep politiknya ini Presiden Soekarno kemudian berusaha untuk merangkul secara keseluruhan melalui 3 pilar utama. Apa 3 pilar utama itu? Yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Partai politik yang kemudian yang menjadi paksi utama dalam perpolitikan Indonesia yang ada pada saat itu, yaitu muncul Partai Nasional Indonesia sebagai partai yang berhaluan nasionalis. Ada Partai Nahdlatul Ulama dan Masyumi, walaupun kemudian Masyumi harus dibubarkan karena diindikasi terlibat dalam sebuah pemberontakan. Nahdlatul Ulama sebagai partai agama dan ada PKI sebagai partai komunis. 3 pilar, 3 kekuatan penting inilah yang coba untuk disatukan sebagai sebuah jawaban atas sistem pemerintahan yang ada di era demokrasi parlementer yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan jalannya roda pemerintahan. Sepanjang pelaksanaan demokrasi terpimpin antara tahun 1959 sampai 1966, hal ini terus berputar. Hal ini terus digalakkan, terus dikampanyekan oleh Soekarno bagaimana supaya ragam ideologi politik itu bisa disatukan dalam ide nasionalis, ide gabungan nasionalis, agama, dan komunis yang bisa memenuhi tuntutan 3 paksi utama yang ada pada saat itu, yaitu tentara, agama, dan komunis. Ya, akhirnya muncul 3 paksi utama seperti yang ada di depan ini. Ada Partai Nasional Indonesia sebagai partai nasionalis, ada NU sebagai partai agama, dan ada PKI sebagai partai komunis. Pertanyaannya kemudian, apakah ide atau konsep Nasakom itu bisa bertahan? Sepanjang tahun 1959 sampai 66, ide ini terus bisa digalakkan. Akan tetapi, redupnya pamor PKI akibat munculnya peristiwa G30S tahun 1965 itu, gerakan 30 September 1965, akhirnya menyebabkan pamor PKI meredup. Endingnya kemudian adalah terjadi proses peralihan kekuasaan dari Orde Lama menuju ke Orde Baru. Maka berakhirlah demokrasi terpimpin atau Orde Lama itu dengan gagasan Nasakomnya. Sebab kenapa? Orde Baru di bawah rezim Soeharto yang merupakan anti-komunis. Jadi konsep ini dijalankan selama dalam masa pemerintahannya. Akan tetapi akhirnya harus meredup, kemudian hilang, dan berakhir yang diawali oleh sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama peristiwa Gerakan 30 September.
Kita masuk pada bagian kedua, yaitu sebuah istilah yang dikenal dengan nama Manipol Yusdek atau Manifesto Politik Yusdek. Manipol Yusdek ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan demokrasi terpimpin di Indonesia ada pada saat itu. Soekarno berkaca pada peristiwa yang terjadi, berkaca pada masa lalu negeri, masa lalu bangsa di era pelaksanaan demokrasi liberal, melihat bahwa ada kisru yang terjadi. Maka perlu untuk dibuat sebagai sebuah dasar pelaksanaan pemerintahan demokrasi terpimpin yang dikenal dengan Manipol Yusdek. Apa Manipol Yusdek itu? Manipol Yusdek adalah merupakan akronim dari Manifesto Politik. Manifesto Politik ini adalah sebuah rangkuman dari pidato yang disampaikan oleh Soekarno yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Soekarno menganggap bahwa revolusi Indonesia itu perlu dibangun melalui 5 konsep dasar utama. Apa yang dijadikan sebagai konsep dasar utama dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin itu? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, sosialisme Indonesia. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Yang keempat, ekonomi terpimpin. Dan yang kelima adalah kepribadian Indonesia. Rangkuman dari manifestasi politik yang disampaikan oleh Soekarno pada pidato hari kemerdekaan RI yang ke-14 pada saat itu, kemudian disingkat dengan nama Yusdek, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia. Maka disingkat dengan ini merupakan rangkuman pidato yang disampaikan oleh Presiden Soekarno yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Indonesia. Bahwa revolusi Indonesia itu akan dibangun melalui konsep dasar berpikir 5 hal ini tadi. Mulai dari undang-undang sampai pada kepribadian Indonesia. Pertanyaan kemudian, kemana posisinya Pancasila sebagai dasar negara? Ya, kemana posisinya Pancasila sebagai dasar negara kalau dimunculkan kemudian dasar pemerintahan di era demokrasi terpimpin? Antara Pancasila dan Manipol Yusdek ini, kalau mau diibaratkan, ibarat Al-Quran dengan hadis sahih. Pancasila sebagai Al-Quran dasar utamanya, dan Manipol Yusdek itu sebagai pelaksanaan. Ya, jadi teknis pelaksanaannya itu ada di Manipol Yusdek yang oleh DPR kemudian ditetapkan sebagai garis-garis besar haluan negara. Jadi 2 hal ini antara Pancasila dengan Manipol Yusdek adalah 2 hal yang tidak terpisahkan. Yang dijadikan sebagai sebuah dasar patokan dalam hal pelaksanaan sistem pemerintahan yang berjalan pada saat itu, yaitu di era demokrasi terpimpin. Selanjutnya, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu pembatasan partai politik. Saya ingin mengatakan kembali seperti ini, bahwa masa lalu Indonesia adalah sebuah cerminan terhadap bagaimana kemudian kita bisa melaksanakan pemerintahan di era yang berjalan. Di masa pemerintahan demokrasi liberal, ternyata banyaknya partai bukan sebuah jaminan berjalannya sistem pemerintahan dengan baik. Oleh Presiden Soekarno ini kemudian dipandang sebagai sebuah masalah. Maka pada saat muncul gagasan, muncul ide, muncul sebuah konsep tentang sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, Soekarno kemudian mulai memasukkan sebuah ide dengan mencoba untuk melakukan pembatasan terhadap partai politik. Presiden kemudian membuat sebuah ketetapan, yaitu ketetapan nomor 7 tahun 1959 tentang syarat penyederhanaan partai politik.
tadi, banyaknya partai politik bukan sebuah jaminan terhadap lancar dan bagusnya sistem pemerintahan yang ada. Tapi bisa jadi menjadi sebuah bumerang terhadap pelaksanaan pemerintahan itu sendiri. Maka Presiden Soekarno mencoba untuk melakukan penjenahan pada partai politik melalui ketetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Untuk menyederhanakan partai tentu saja Presiden kemudian menetapkan sebuah syarat-syarat. Di antara syarat-syarat ditetapkan misalnya bahwa partai itu harus sanggup untuk menjalankan konstitusi negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Kemudian partai politik harus siap untuk menjalankan aksi-aksi secara damai dan demokrasi dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya. Syarat lainnya misalnya bahwa partai politik itu harus memiliki perwakilan minimal di 1/4 wilayah untuk seluruh wilayah dari keseluruhan wilayah yang ada di Indonesia. Syarat lain yang ditetapkan misalnya melalui ketetapan Presiden ini adalah bahwa Presiden bisa melakukan monitoring terhadap pelaksanaan administrasi dan keuangan dari partai politik yang ada. Dan yang paling penting dari poin penyederhanaan partai ini bahwa Presiden bisa saja membubarkan partai politik apabila diindikasi partai politik itu terlibat dalam sebuah aksi atau gerakan pemberontakan yang bisa membahayakan negara. Maka secara otomatis akan ada beberapa partai-partai yang tentu saja tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketetapan Presiden ini. Kepres nomor 7 1959 ini kemudian mendapatkan tantangan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu tahun 1955. Akhirnya muncul ketidakharmonisan hubungan antara Presiden dan DPR sebagai bagian daripada upaya Presiden untuk melaksanakan penyederhanaan partai. Ya, muncul hubungan tidak harmonis yang kemudian memuncak pada tahun 1960, di mana DPR kemudian menolak rencana anggaran pendapatan belanja negara. RAPBN yang direncanakan oleh pemerintah atau Presiden di tahun 1960 ditolak oleh DPR. Apa respon Presiden terhadap aksi yang dilaksanakan oleh DPR itu? Presiden kemudian membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau yang disingkat dengan DPR GR. Tindak lanjut dari semua itu, maka melalui keputusan Presiden nomor 128 tahun 1961, partai-partai yang diakui, yang dianggap memenuhi syarat sesuai dengan Kepres yang ada di nomor 7 ini, antara lain adalah ada 9 partai kemudian yang dianggap memenuhi syarat, yaitu PKI, Partai Murba, Partai Katolik, PSII, PNI, NU, IPKI, Perti, dan Pertindo. Hanya tersisa 9 partai dari 27 partai yang ada pada kontestan pemilu tahun 1955. Inilah salah satu upaya politik yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah atau Presiden Soekarno di era pelaksanaan demokrasi terpimpinnya, yaitu melaksanakan pembatasan partai politik dan membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Adik-adik sekalian, sekarang pada bagian akhir dari pembahasan materi yang akan kita selesaikan atau yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini adalah upaya Republik Indonesia dalam pembebasan Irian Barat atau merebut kembali Irian Barat sebagai bagian daripada wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang melatar belakangi perjuangan pembebasan Irian Barat? Satu hal yang perlu kita pahami sebagai bagian daripada latar belakang munculnya perjuangan pembebasan Irian Barat adalah
karena Belanda ingkar atas hasil keputusan Konferensi Meja Bundar. Ingkar dalam hal apa? Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag tahun 1959 itu, ya, di Den Haag, mengamanahkan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan secara penuh kepada Indonesia, Republik Indonesia atas seluruh wilayah Indonesia, tapi pada saat itu masih mendapatkan kecualian, yaitu kecuali Irian Barat, dan akan diserahkan 1 tahun setelah Konferensi Meja Bundar. Akan tetapi apa yang terjadi kemudian? Sampai tahun 1950, Belanda ternyata tidak memperlihatkan itikat baiknya untuk segera membicarakan atau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Dianggap bahwa Belanda telah ingkar terhadap hasil Konferensi Meja Bundar ini. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau Republik Indonesia sebagai bagian daripada ingkarnya Belanda terhadap keputusan Konferensi Meja Bundar yang tidak memperlihatkan itikat baiknya untuk segera menyelesaikan masalah Irian Barat. Maka pemerintah kemudian menempuh 2 cara. Yang pertama, cara pertama adalah melalui perjuangan diplomasi. Dan cara kedua adalah melalui perjuangan konfrontasi. Apa itu perjuangan diplomasi dan apa itu perjuangan konfrontasi? Saya pikir adik-adik sekalian sudah paham akan hal ini. Bahwa ada upaya damai yang kemudian dilakukan melalui perjuangan diplomasi. Jauh sebelum pelaksanaan demokrasi terpimpin, upaya diplomasi sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Di era pemerintah demokrasi liberal, ada 2 upaya diplomasi yang pernah ditempuh oleh pemerintah untuk perjuangan pembebasan Irian Barat itu sendiri. Yang pertama adalah Konferensi Kolombo tahun 1994, dan yang kedua adalah Konferensi Asia Afrika tahun 1955. April 1955 di Konferensi Asia Afrika, pemerintah Indonesia kemudian kembali mengangkat untuk mendapatkan dukungan dunia internasional untuk segera menyelesaikan masalah Irian Barat, untuk segera mengambil alih Irian Barat dari tangan Belanda. Tapi apakah keduanya berhasil? Ternyata bahwa tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya sehingga belum kita bisa mendapatkan Irian Barat secara penuh. Puncak perjuangan diplomasi terjadi di era pemerintahan demokrasi terpimpin yaitu melalui perjanjian New York yang dilaksanakan pada Agustus tahun 1962. Apa kesepakatan yang terjadi di perjanjian New York ini? Bahwa Belanda kemudian menyerahkan kedaulatan Irian Barat melalui PBB, atas Indonesia melalui PBB. Yaitu pada saat itu diserahkan ke UNTEA. Ya, diserahkan ke UNTEA atau PBB yang akan mengelola. Dengan perjanjian apa? Dengan perjanjian bahwa penyerahan kedaulatan ini harus ditindaklanjuti dengan penentuan pendapat rakyat. Harus ditindaklanjuti dengan penentuan pendapat rakyat yang nanti akan memberikan keputusan. Apakah rakyat Irian Barat mau berdiri sendiri atau tetap berada di bawah, tetap berada sebagai bagian daripada wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Konferensi atau perjanjian New York merupakan puncak yang sudah memperlihatkan tanda-tanda akan kembalinya Irian Barat ke wilayah Indonesia, walaupun masih harus ditindaklanjuti dengan PPRA atau penentuan pendapat rakyat. Perjuangan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya untuk menyelesaikan masalah Irian Barat, itu ada yang disebut dengan perjuangan konfrontasi. Ada sebuah aksi secara fisik, secara langsung yang ditunjukkan oleh Indonesia. Secara fisik dan langsung ditunjukkan oleh Indonesia sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap Belanda yang belum memberikan itikat baiknya untuk menyerahkan Irian Barat ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana bentuk konfrontasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia di bawah pelaksanaan demokrasi terpimpin ini?
Pemerintah kemudian melaksanakan 3 bentuk konfrontasi. Yaitu mulai dari konfrontasi bidang politik, konfrontasi ekonomi, dan memuncak pada pelaksanaan konfrontasi militer. Apa-apa saja yang dilakukan dalam hal konfrontasi politik itu? Dalam hal konfrontasi politik, pemerintah Indonesia, Republik Indonesia, berupaya untuk menyelesaikan masalah Irian Barat dengan menunjukkan sikap politiknya terhadap dunia dan Belanda, khususnya Belanda pada saat itu. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara memutuskan hubungan diplomasi dengan pemerintah kerajaan Belanda. Kantor-kantor, kedutaan, diplomat-diplomat yang ada di Indonesia milik Belanda ditutup. Duta besar Indonesia yang ada di negeri Belanda ditarik, dipulangkan kembali. Ini adalah sebuah bentuk konfrontasi yang kita tunjukkan, yang ditunjukkan oleh Republik Indonesia sebagai langkah perlawanan di bidang politik terhadap bagaimana memperjuangkan, membebaskan Irian Barat dari Belanda. Tidak cukup sampai di situ saja. Bahwa ternyata dalam hal konfrontasi politik, pemerintah Indonesia kemudian secara sepihak juga berusaha untuk ingkar terhadap keputusan konferensi meja bundar dengan cara apa? Dengan cara secara sepihak kemudian mengumumkan di tahun 1958 kemudian pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Irian Barat sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Ya, mengambil alih Irian Barat secara sepihak dengan dijadikannya sebagai salah satu provinsi yang ada di wilayah Indonesia yang pada saat itu pusat pemerintahnya masih dipusatkan di Tidore. Ya, masih dipusatkan di Tidore dalam hal pelaksanaan pemerintahannya. Ini adalah sebuah bentuk konfrontasi politik yang dilaksanakan. Yang kedua, konfrontasi ekonomi. Bagaimana bentuk perlawanan secara langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal di bidang ekonomi? Di bidang ekonomi, pemerintah Republik Indonesia ini kemudian memunculkan sebuah bentuk perlawanan dengan cara yaitu menutup akses ekonomi atau hubungan ekonomi antara keseluruhan wilayah Indonesia dengan Belanda. Maskapai penerbangan Belanda dilarang mendaratkan pesawatnya di semua bandara-bandara milik Republik Indonesia. Pelabuhan ditutup untuk kapal-kapal yang berasal dari Belanda. Hubungan ekonomi diputuskan. Akses ekonomi untuk seluruh wilayah Indonesia dengan Belanda itu diputuskan. Bahkan, perusahaan-perusahaan milik Belanda kemudian dinasionalisasi. Diambil alih dan dijadikan sebagai milik pemerintah Indonesia. Atau dengan istilah lain, dinasionalisasi. Ya. Ini adalah sebuah bentuk perlawanan di bidang ekonomi yang dilancarkan oleh pemerintah. Tak cukup sampai di situ. Bahkan pemerintah Republik Indonesia kemudian secara sepihak membatalkan utang-utang negara terhadap pemerintah kerajaan Belanda. Ya, sebagai dampak efek dari perang kemerdekaan, maka utang-utang kita kemudian secara sepihak dibebaskan. Ya, kita merasa bahwa utang itu tidak pantas untuk dibayarkan. Ini sebagai sebuah bentuk konfrontasi ekonomi dalam upaya perjuangan pembebasan Irian Barat. Dan yang terakhir adalah konfrontasi di bidang militer. Ini adalah puncak konfrontasi yang dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia. Di mana kalau kita mau menilai bahwa konfrontasi militer itu dilancarkan bahwa sesungguhnya militer Indonesia sudah melaksanakan persiapan perang melawan Belanda. Apa yang dilakukan dalam persiapan konfrontasi militer ini? Pemerintah Indonesia kemudian melakukan pembelian senjata dari luar. Dan diindikasikan bahwa senjata-senjata yang kita beli untuk perlengkapan militer Indonesia itu lebih banyak kita peroleh dari negara-negara blok timur. Khususnya negara Uni Soviet. Ya. Kemudian dibentuk seruan
Trikora. Ya, diserukan Trikora. Soekarno kemudian memunculkan seruan-seruan Trikora. Tak cukup sampai di situ, sebagai tinggi lanjut dari Trikora kemudian dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berpusat di Makassar. Setelah itu kemudian dengan Komando Mandala di bawah pimpinan Soeharto, kemudian mulailah dijalankan operasi-operasi militer yang disebar untuk menduduki beberapa wilayah-wilayah penting yang ada di Irian Barat. Ini sudah menandakan itikat bahwa sesungguhnya Indonesia sudah siap untuk menjalankan perang dalam upaya untuk merebut atau membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda melalui konfrontasi militer. Dan upaya terakhir adalah seperti yang saya katakan tadi bahwa tindak lanjut dari perjanjian New York adalah harus diadakan penentuan pendapat rakyat. Maka pada tanggal 14 Juli sampai tahun 1969 sampai dengan tanggal 4 Agustus tahun 1969 diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan kemana arah maunya rakyat Irian Barat. Apakah dia tetap menjadi bagian daripada wilayah Indonesia atau memilih untuk berdiri sendiri. Ternyata Dewan Musyawarah PPRA yang jadi pemilihannya berdasarkan perwakilan ya. Dewan Musyawarah PPRA kemudian menetapkan bahwa Irian Barat menjadi bagian daripada, tetap menjadi bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah adik-adik sekalian, materi-materi yang bisa saya antarkan pada pertemuan hari ini. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan ilmu dan perhatian untuk kita semua. Dan sebelum kita menutup pertemuan hari ini, saya ingin mengajak adik-adik sekalian dan mungkin teman-teman guru yang ada di kelas untuk sejenak kita memunculkan latihan mengerjakan soal. Jadi silahkan adik-adik sekalian scan barcode yang ada di depan atau mungkin bisa masuk melalui link yang tersedia untuk mengambil file latihan mengerjakan soalnya. Karena di dalam latihan mengerjakan soal ini ada artikel yang kami sampaikan, ada tulisan artikel yang dijadikan sebagai bahan untuk menjawab soal-soal yang tersedia. Jadi saya kasih waktu kepada adik-adik sekalian untuk masuk di akses ini dan bisa langsung download lembar kerja yang ada pada latihan mengerjakan soal ini. Saya persilakan adik sekalian. Setelah itu, setelah diambil silakan buka, dibaca dan dicermati artikel-artikel yang ada di dalam petunjuk soal itu. Jadi karena sedikit memang agak-agak panjang sedikit artikelnya, maka mungkin tidak memungkinkan saya bacakan secara keseluruhan ya. Jadi silahkan dipelajari, dibaca secara keseluruhan, dicermati untuk bahan kita menjawab soal-soal yang tersedia. Nanti sekiranya misalnya tidak bisa kita selesaikan pembahasan soalnya, maka teman-teman guru pendampingnya ada di kelas bisa mengarahkan adik-adik kita untuk menuntaskan pembahasan soal ini. Ya, boleh dalam bentuk individu, boleh dalam bentuk kelompok. Ya, untuk menuntaskan nanti soal-soal yang tersedia. Berikut pada bagian pertama. Tadi kemudian pada bagian kedua di sini adalah proses penyerahan kedaulatan Indonesia sebagai tindak lanjut dari persetujuan New York. Yaitu tanggal 1 kekosongan Belanda dan Irian Barat berakhir dan diserahkan kepada Indonesia melalui UNTA atau PBB. Bendera merah putih dikibarkan di Irian Barat setelah tanggal 31 Desember 62 dan secara resmi UNTA menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 setelah hasil dari PPRA 1969 dibawa dan diterima oleh Majelis PBB dan dijadikan sebagai resolusi PBB nomor 2504.
Nah, pertanyaannya sekarang, atau kita langsung pada pertanyaan ini, pertanyaan kedua. Jadi kemungkinan kita tidak bisa menyelesaikan secara keseluruhan ya. Jadi sekali lagi, download, ambil, dan mari berlatih menjawab soal. Kita coba bahas pada pertanyaan bagian soal pilihan ganda kompleks. Jadi membaca artikel yang ada, yang tersedia pada artikel soal yang ada, itu saya mengupayakan untuk kita bisa berliterasi adik-adik ya. Bisa berliterasi dalam menjalankan soal. Jadi silakan baca artikel itu, kemudian kita coba melihat soalnya. Soal pilihan ganda kompleks. Upaya diplomasi yang ditempuh RI dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Soal pilihan ganda kompleks ini bisa memilih lebih dari satu alternatif jawaban yang ada ya. Kemungkinan satu atau lebih dari satu alternatif jawaban yang tersedia merupakan jawaban dari soal. Upaya diplomasi yang ditempuh RI dalam menyelesaikan masalah Irian Barat yang mana? 1. Konferensi Meja Bundar 1949. 2. PEPERA 1969. 3. Konferensi Asia Afrika 1955. 4. Perjanjian New York 1962. Dan kelima adalah perjanjian Rum-Royen. Sekali lagi, ini adalah pilihan ganda kompleks. Jawaban bisa lebih dari satu. Sekiranya teman-teman guru atau mungkin adik-adik sekalian yang ada di sekolah saat ini, ada yang mau mencoba untuk memberikan penjelasan atas soal yang ada, atau mungkin memberikan penguatan-penguatan atas soal yang tersedia, bisa raise hand dan akan kami persilahkan. Atau mungkin kalau tidak memungkinkan bicara langsung, bisa silakan dijawab melalui kolom chat. Ada yang mau menyampaikan pandangannya terkait dengan soal yang tersedia? Oke, saya ke teman pendamping atau pengguru yang saat ini berada di SMA 11 Luwu Timur. Ya, saudari, saya kenal sekali nih kayaknya. Saudari Indra Wulan. Silakan Bu Indra. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin menanggapi sebelumnya, apakah suara kami sudah terdengar? Terdengar baik Bu Indra. Baik. Terkait masalah soal yang ada di layar TV smart kita, yang ditanyakan adalah upaya diplomasi yang ditempuh RI dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Untuk saya sendiri di sekolah, Pak Yusuf, untuk menjawab soal seperti ini, biasanya saya memberikan batasan, di mana batasan yang biasanya saya berikan, yang mungkin bisa nanti ditanggapi balik, batasan yang saya berikan di siswa saya adalah terkait masalah penyelesaian masalah Irian Barat. Itu bisa kita lihat dari batasan waktu 1950. Kenapa saya berdasar di kronologi itu? Karena di masa 1950 itu tepatnya ketika masih demokrasi liberal berlangsung kabinet yang pertama, yakni kabinet Natsir, di mana yang sepengetahuan saya pada masa kabinet Natsir inilah masalah Irian Barat pertama kali dibawa kepada forum internasional. Sehingga dari sanalah saya mengambil titik bahwa upaya diplomasi yang bisa dikatakan ditempuh RI untuk penyelesaian masalah Irian Barat berdasar dari titik kronologi tersebut. Nah, dalam soal ini ada beberapa pilihan yang Pak Yusuf berikan. Pertama yaitu di konferensi meja bundar, namun sesuai dengan titik tadi yang saya sampaikan 1950, konferensi meja bundar ini bagi saya dan anak-anak kami di sini merasa bahwa ini belum bisa dikategorikan sebagai upaya diplomasi yang dilakukan secara langsung oleh RI. Nah, sebagaimana tadi penjelasan sebelumnya bahwa KMBG ini bisa saja menjadi latar belakang karena adanya
keputusan sebelumnya bahwasanya Indonesia akan diberikan kedaulatan dalam hal ini Irian Barat, tetapi bagi kami ini belum bisa dikategorikan sebagai upaya diplomasi. Kemudian yang kedua, BPRA terkait masalah penentuan pendapat rakyat, di sana memang dibahas tentang bagaimana Irian Barat ini nantinya akan menunjukkan suara bulat sebenarnya hasilnya, memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian daripada Indonesia. Tapi mungkin kalau bagi saya, Pak Yusuf, ya, BPRA ini bisa dikategorikan sebagai upaya diplomasi, meskipun dia ditempuh hanya dalam rangka penentuan pendapat. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena nanti hasil daripada BPRA itu sendiri dalam hal ini bagaimana membawa kesepakatan bulat Irian Barat tetap menjadi bagian daripada RI pada saat itu, tetap dibawa kepada forum internasional, dalam hal ini dalam sidang hukum PBB kalau tidak salah yang ke-24. Jadi bagi kami ini juga merupakan sebuah upaya diplomasi. Kemudian untuk poin ketiga, Konferensi Asia Afrika di tahun 1955, ya ini dijelaskan bahwa ini terjadi ya pada masa 55 ya, demokrasi liberal juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya di sana sangat berdampak terutama bagi dua negara penting pada saat itu, yakni Australia dan Amerika Serikat, yang terbukti dengan penghapusan tentang rasisme ya di negara, di mana ini selanjutnya akan berdampak. Kenapa? Karena kedua negara ini akan aktif untuk membantu Indonesia termasuk dalam penyelesaian Irian Barat di forum-forum internasional. Jadi Konferensi Asia Afrika juga bisa dikategorikan sebagai upaya diplomasi. Kemudian yang jelas juga di poin keempat terkait masalah perjanjian New York di tahun 1962, saya pikir ini sangat jelas bagi kami. Kenapa? Karena di sana Belanda ini sudah dikatakan akan menyerahkan Irian Barat kepada PBB melalui United Nations Temporary Executive Authority atau yang kita kenal dengan UNTEA, yang akan dilangsungkan pada 1 Oktober 1962. Jadi ini tidak ada kemudian bantahan, karena memang di sana dijelaskan terkait langsung bagaimana penyelesaian atau penyerahan Irian Barat kepada PBB yang nantinya akan diserahkan juga ke Indonesia sebagai wilayah Indonesia. Kemudian yang kelima, ini caranya mudah sekali untuk menentukan, karena tadi dari titik yang kami ambil itu adalah 1950, sedangkan perjanjian Rom-Royen ini berlangsung sekitar ya disepakati di 7 Mei 1949, di mana di sana hasilnya itu lebih kepada bagaimana perundingan ini nantinya akan menjadi dasar untuk perundingan selanjutnya, dalam hal ini menciptakan lingkungan yang baik dalam hal bagaimana kedaulatan Indonesia itu benar-benar dibulatkan. Jadi bisa dikatakan belum sama sekali disinggung secara spesifik terkait masalah penyelesaian Irian Barat. Jadi mungkin itu dari saya, Pak Yusuf, dan teman-teman pendamping yang lain mungkin juga bisa menanggapi. Untuk sementara jawaban dari saya yakni 2, 3, dan 4. Oke. Terima kasih banyak Bu Indra Wulan dari SMA Negeri 11 Luwu Timur. Baik, teman-teman pendamping dan adik-adik sekalian, benar sekali apa yang disampaikan oleh saudari kita Ibu Indra Wulan dari SMA 11 Luwu Timur, bahwa kalau kita mau menilai, melihat kronologis kejadian, bahwa sesungguhnya masalah Irian Barat ini muncul di permukaan nanti setelah pelaksanaan Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Ingat bahwa Konferensi Meja Bundar menjanjikan bahwa Belanda akan membicarakan atau akan menyerahkan kedaulatan atas Irian Barat 1 tahun setelah Konferensi Meja Bundar. Maka sebenarnya kita bisa mengambil dasar startnya dari sini di Konferensi Meja Bundar. Akan tetapi, saya sepakat sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Indra Wulan tadi, bahwa Konferensi Meja Bundar hanyalah sebagai
latar belakang daripada munculnya masalah Irian Barat. Ini kemudian tidak menjadi sebuah bagian daripada upaya diplomasi yang dilaksanakan dalam upaya untuk mengembalikan. Karena tadi kan didasarkan daripada konferensi itu, kita berjuang untuk mendapatkan Irian Barat. Maka kita bisa startnya benar di kronologisnya itu tahun 1950 ya. Setelah konferensi Meja Bundar itu, maka yang paling bisa kita anggap benar adalah 2, 3, dan 4. Tapi masih bisa menimbulkan perbedaan dalam hal ini. Karena di mana? Bahwa PPRA itu sebenarnya adalah merupakan bagian daripada Perjanjian New York tahun 1962 bahwa penyerahan kedaulatan masih harus ditindaklanjuti dengan penentuan pendapat rakyat. Tapi hasil PPRA ini kemudian dibawa ke forum PBB yang kemudian dijadikan sebagai landasan dasar sidang umum PBB untuk dengan keputusannya secara penuh, secara utuh menyerahkan Irian Barat. Jadi bisa jadi ya memang 2, 3, dan 4 bisa dijadikan sebagai alternatif jawaban yang bisa menjawab soal yang ada. Terima kasih Ibu Indra Wulan dan teman-teman guru pendamping. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak memungkinkan untuk menyelesaikan soal-soal yang tersedia. Jadi teman-teman guru pendamping yang ada di sekolah boleh silahkan terus melanjutkan pembelajaran kita dengan berusaha untuk menyelesaikan LK yang sudah diambil oleh adik-adik kita tadi. Terima kasih untuk adik-adik sekalian, terima kasih untuk semua teman-teman guru pendamping. Sebelum saya tutup, saya ingin sedikit menyampaikan sebuah ungkapan bijak yang disampaikan oleh seorang tokoh nasional sekaligus sebagai tokoh dunia yang dikenal sepanjang masa. Beliau mengatakan bahwa jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Teruslah untuk bermimpi menggapai keinginan yang kita inginkan, karena alam akan mendukung kita. Insinyur Soekarno dalam sebuah ungkapannya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Muhammad Yusuf, mohon pamit undur diri dalam pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.